Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dengan sebaik-baik. Maka Allah saja berselawat, nah malaikat saja berselawat, kita tidak berselawat. Ngapa kita tidak berselawat? Alangkah maluana. Nah Allah dan malaikat saja berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berselawat. Jadi alangkah maluana kita. Maka salawat ini dijadikan rukun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun daripada khutbah harus ada salat. Ngapa? Karena itu yang terpenting untuk membuka gerbang langit itu, yang termudah tidak lain adalah melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Batal kalau khutbah itu tidak bersolawat. Termasuk kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'abini ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi. Nah, setelah itu langsung Allahumma sholli ala ali sayyidina. Mudah kita tadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Termasuk sholat sebanyak 5 waktu itu kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam penyebutan kita at-tahiyatul asyhadu an la Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai kita Ibrahim tadi kepada itu dikimpal kapula Nabi Ibrahim. Sampai 17 rakaat kita sebut saja. Jema pidato mbak itulah pula. Jema berdoa mbak itulah pula. Kemudian jema nikah harus itu pula syaratnya. Dan Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan Nabi Muhammad, syaratnya pula tidak lain adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka salawat-salawat ini begitu banyak diciptakan oleh para ulama. Maka salawat ia paling banyak ini diajarkan, ia paling banyak apal pula ia bejibun salawat rombongan ibu-ibu nila. Rombongan ibu-ibu nila ni kata banyak salawat. Ada salawat Naria, ada salawat Jibril, ada salawat Badar, ada salawat banyak lagi salawat-salawat. Dia apa lagi sengaja saking banyak salawat tadi agar kita sampai menyentuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalah salatullah salamullah ya Rasulillah salatullah ala yasin. Terus salatullah ala yasin. Pacat itu kami jema bagi dulu nak nyindir, jema bagi dulu bernasihat dia kasar. Baten tu ngile kupe sumur hidup takut ngaye, alangkah pula sedot mate kulhu sebatang dek terare. Lagi juga salatullah ala toha ala yasin. Beumah di jureng bukit, nanam balang 3 segumpun. Awalatu amal gidikit, rukun Islam de tersusun. Jalan deh, itu caranya membagi dulu. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Termasuk bu, kamu ketunjuk lu mana nyindir laki, kamu dia pukul adib dia lagi perhatian kayak kamu. Ada pula lagunya, jangan dimarahi. Pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua. Ladas-ladas ngabini muda, masih ladaslah ngabini.
Nyala dia deh. Au. Au. Itu kalau cuma bagi dulu dia melalui rejongan deh, melalui pantun dulu itu dia nasihati cuma dulu dia kasar dia tinju ingatan itu dia kasar dia sindir oleh itu kan. Ame kamu nak ngecap asa kerma, kecaplah bungka gula katanya. Ame kamu nak ngecap asa gila, kecaplah bebini dua. Nyala dia deh. Lalu itu, maka cuma dulu kan anak dia selawatan, ngendong anak selawatan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kinailah dia kan sambil nana, sambil ngayun nana, sambil basuh bekas. Maka jema dulu berkah empuk dia jemanya bandanya di seberapa jarang dia merupui ya didekat sampai ngagi dia rupuinya lo mana maka hidup berkah, rupuinya lo mana maka hidup sehat. Mbak ini banyak ika jema demam merupui ya seharusnya dia dirupui maka dirupui neman-neman. Nyala dia sehingga mudah demam terjadi mudah demam dan lain sebagainya. Kalau jema-jema dulu ngapa teladan Rasulullah itu kita ambil teladan dia lain dari contoh-contoh jema tua kita do. Maka melalui salawat-salawat inilah nikmat kita lang ngaji kita astagfirullah rabbal waroya itu kalau kita salawat kalau kita ada Ahmad ya Habibi Ahmad ya sambil goreng tempe kan Ahmad ya Habibi terus ya sambil goreng tempe. Ama Mbak lagi dia ada nyanyi aku catat. Perasaan. Ada kan? Perasaan. Sambil nongin ada kan. Ku berbakti untukmu. Pagi makan ku siapkan semua. Sambil nyandang lah nyender pula ini kata lakinya kan. Mati atau hilang perasaan atau berpindah terus jadi aku mesti apa? Diam. Nah, jadi itu kan ranting yang kering. Jadi jangan lagi mau nyanyi-nyanyi itu amalan ngaji solawat. Kata Rasulullah serius ini karena kamu latih itu kamu di dalam itu tekan to. Jadi kata Rasulullah nanti akan ada umatku yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah berjabat tangan denganku, yang tidak pernah bertemu denganku tadi nanti akan masuk ke surga bersama-samaku karena mereka sering menyanjungku, karena mereka sering berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain adalah kita nih. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kegalanya ni masuk gala ke dalam surganya Allah Subhanahu. Banyak je membaik lagi nek dia itulah kunci surga. Adi ndak nak beragi, aku numpang pinggir lagi dia jung. Jadi di surga tu di mak kita suang di mak gala bo. Kena Nabi Adam suang dia tetatai dia kan narami. Jadi yang pertama tadi itu apa? Salat. Rajin-rajinlah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau ibadah-ibadah yang lain tuh
salat, termasuk ibadah-ibadah yang lain itu tuh termasuk kita tuh apa lagi? Zakat, haji, umroh, baca Quran. Kalau itu ditunggangi dengan penyakit riya, itu tidak sampai mendapat redha Allah Subhanahu. Akan tetapi salawat, satu kali salawat dibalas 10 kali kebajikan. Nak riak, nak dide, nak nyanyi atau nak biasa saja, langsung dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu. Udah itu salawat ini nak dibatak lagu dangdut jadi, nak dibatak lagu Sunda jadi. Nyala dede, salawat itu kan banyak. Nah, akan tetapi kalau ibadah-ibadah yang lain tu pak tertentu, waktunya tertentu, nada dek tahu dia ubah-ubah. Ubahlah ya kamu ngebang tu lagu dangdut. Hayyalah salat, hayyalah salat, hayyalal falah. Boleh deh dulu itu. Kalau salawat kenal kan? Salawat Jibril tadi kan? Lumayan salawat Jibril. Sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu. Sembayang dia tahu kita ngubah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tahu ngubah kan. Tapi kalau salawat pacak nak ubah kita lagu berjong laju. Nak diubah lagu tadot laju. Banyak laju galet itu tuh. Nah, jadi rajin-rajinlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, kemudian S yang kedua itu apa, Bu? S yang kedua yaitu kita rajin-rajinlah membaca sirah. Apa sirah itu? Adalah sebuah buku yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Bininya ada berapa, namanya siapa, anak siapa. Itu kan perilaku-perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan gegalanya dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngenalkah anak, ngenalkah bininya siapa? Kalau kita mengaku cinta, kita dek keruan bininya siapa? Kita dek keruan lahir siapa? Satu ditanyakannya, satu kita tidak belajar, tanyakan dengan anak kita, mak, ngapa Nabi itu sangka dia lahir di tahun gajah? Karena kita dia tahun jawab apa? Karena kita tidak pula maluan. Oi dengar, angka dia dilahirkan di tahun gajah, dia dilahir di tahun kambing. Karena kita tidak tahu jawab. Juga mau diajarkan itu paling mudahnya lah nyanyi itulah. Makanya aku nak nyanyi saja itu mudah ngapalkannya melalui keindahan-keindahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kini aja. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Matama Aminah nama, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Terus itu dalam kisah sang Rasul, kisah seorang nabi. Makanya diingat-ingatkan kan, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir yang mulia. Tanyakannya ngagi anak ingokan tadi. Siapa namanya nak? Aminah nama ayah ibunya. Tanyakannya pula nih dia tangan lalu lepang masak tadi kan. Lingga kota nu. Siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Itu kan. Terus sampai di mana tinggal mak katanya kan? Di Madinah tempat tinggalnya. Siapa ngangkat tu? Jema kerta dewa katanya kan? Jema mana ngangkat tu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah siapa Allah tu mak? Tidak lain adalah penguasa alam semesta.
Itu adalah ajaran tauhid, tidak lain adalah mengenalkan anak-anak kita man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Maka siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu. Siapa yang dia kenal setelah mengenal dirinya, mengenal Rasulnya, maka dia pakam mengenal Allah Subhanahu. Setelah ia mengenal semua ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika ia melaksanakan ibadah itu, maka sampai pada nikmat titik terakhir dalam kehidupan itu, pacak nian dia nikmatinya. Kalau kita tidak pernah baca tentang kisah Rasul, kita tidak pernah meneladani Rasulullah itu, maka kita nikmati kehidupan dunia ini tidak sampai ke ujungnya. Contoh saja misalnya, contohkan, ini musim degian. Ibarat solat itu, Bu, solat itu kita anggap itu ibarat degian. Degian tadi, degian bisa laijat daripada isi. Degian mana itu? Degian bisa laijat daripada no. Degian dangkal, degian mana itu? Hah? Degian mana? Degian mula. Nah, ibarat tuh sembahyang tuh sembahyang tuh ibarat tuh ini degian. Ini degian ibarat Nah, degian ni tadi, kamu ni tadi tidak pernah berusaha nak cakap mulan degian-degian lain. Dia pernah pula kamu berusaha nak nanam. Dia pernah pula berusaha nak paruan. Dia pula pernah berusaha minimal paling tidak maling misalnya kan. Nak maling kamu misalnya dia kamu nak usaha. Habis pokoknya kata kamu degian kamu nilai yang paling lemah. Satu di kulom langsung ijat keluar. Lu itulah pula sembahyang tu tadi kan tidak kesampai kamu. Habis lu itulah saja. Akan tetapi kalau kamu berusaha encakar mulan degian, nek mana degian tadi nek paling lemah, degian bantal, degian musangking, degian apa gitu tembaga dan lain sebagainya, sampailah kamu ke degian bantal ni tadi, engkau seijat lagi dek berdia. Oh ini degian yang paling lunak ni tadi. Nyala dia sembahyang itulah. Maka banyak terjadi solat tidak nyampai, ibadah tidak nyampai. Ngapa? Karena tidak mempelajari benar-benar tentang ilmu agama kepada Allah Subhanahu. Sembahyang antara sembahyang awal lah tu umur 50. Sembahyang tu itikaf kuda. Ini dia lah kuntau. Atau bentangka sajadah, bentangka sampai apa namanya? Sampai kumat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan hayyala shalah hayyala falah qad qamati shalah. Lo kuntau lang keempat. No. Cuka bentang kala kuda kan? Rapi-rapi, itikaf kuda sedetik apa 2 detik. Ilai anta maksudi atau astagfirullah baru kita yaitu takbir panjang. Allah. Kalau lanang ini sampai ke daun telinga. Kalau betina sampai ke dada baik diangkat di tepeka santai. Nah, lah tenang Allahu Akbar baru dilanjut ke Allahu Akbar kabiro. Itu kalau ada ilmunya. Kalau dia beri ilmunya lah buas wes sengaja kan. Ngambil rodok buas wes dikaca-kacai saja. Lalu ini pula. Jadi sembahyang lembah itulah pula. Paling khusus sampai ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ndok musim degian tena petai la murah pula main lagi. Jema sedekah banyak nan belinya dia. Allahu Akbar. Ayam 60.000 ayam ini. Ini alangkah mahal pula sampai Allahu liman hamidah. Terus berjalan sampai assalamualaikum terupuk ngagit itulah. Nyada deh. Banyak deh terjadi lele itu kan. Assalamualaikum. Dia makna solat tadi dia padahal assalamualaikum itu ada pada assalamualaikum bukan buat wes baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat sebelah kanan menjawab dan seluruh alam semesta menjawab. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Malaikat rahmat menjawab, langsung naik dia ke pucuk. Malaikat rahmat tadi menyampaikan amal ibadah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat sebelah kiri dan seluruh alam semesta menjawab. Itu assalamualaikum tuh. Malaikat tuh. Sampai assalamualaikum. Gupona pula itu tadi kan. Nah itulah kalau kita tidak
Maka lolo ini kita ingat ke Rasulullah ini agar kita pacak nian kita melaksanakan ibadah tu, lo mana nian melaksanakan ibadah dalam solat, lo mana nian dalam tata cara berdoa, lo mana tata cara kita di dalam melaksanakan berwuduk dan lain sebagainya. Maka ibadah kita itu sempurna. Setelah hablum minallah kita sempurna, kita melaksanakan solat yang baik, maka sampailah pada keinginan Allah. Aqimis shalah inna sholata tanha anil fasawan. Dirikan solat kata Allah, perintah Allah tu tujuannya mangke pacak mencegah perbuatan keji dan kalau kita lah sembahyang tidak tahu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka percuma sah. Itulah kata bahasa kita ngapak tatal. Ngapak tatal. Atau dikit-dikit nyanyi Tuhan kuatkan. Empai dek beguang dikit. Imanku ini luka hatiku teramat dalam. Kata jemaah tadi. Ada. Ladi ada sana lagi tu tadi. Ladi serupa lagi kan. Dinyanyikan nyindir kali kan. Lah nyindir kan? Pecah 1000 apa ngomong? Berarti sama ngaku kamu tu. Ya. Jadi itulah kan sembahyang dapat makna, bersolawat dapat makna, kita lah hablum minallah, kita laksanakan hablum minan nas. Ada kita nak berbuat elok. Kalau kita lah belajar hablum minallah, pisang sesisir tadi dia hambatan dak elok ngagi jemaah. Karena elok ngagi jemaah tu berbuat kebaikan itu dia dibatasi, dia dinilai besar ngai kecil, tidak lain ada ikhlas kepada Allah Subhanahu. Ngulai mbak itulah pula ama ada tetangga ni tadi bedak kecil. Kita ngulai ayam, antatkah setepel ni paling elok. Itu namanya akhlak. Ini dia nak nunggu kaya ke bila mak kaya. Yalah dia ada pisang sesising, bagikah dia ke makanan. Itulah nanti kita di akhirat Bapak Ibu sekalian nyesal kita. Nyesal kita ngapa gidinjok kaki dua tu. Karena ada ceritanya itu kalau nak ceritakan di dekat sampai waktunya. Ada namanya sahabat bernama Sa'ban. Silakan kamu buka. Sa'ban itu mati, antakan mati mekek 3 kali dia. Mekek 3 kali Sa'ban itu. Tanya-tanya dengan bininya, wahai Rasul, ngapa katanya laki ku mati 3? Mekek 3 kali. Tu apa pekiannya yang pertama? Mengapa aku tidak lebih jauh? Mengapa aku tidak lebih jauh? Mekek lagi kedua, ngapa dia lebih baru? Ngapa dia lebih baru? Mekek lagi ketiga, ngapa dia gegalinya? Ternyata setelah dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mekek pertama ngapa dia lebih jauh? Dia melaksanakan ibadah solat subuh, yaitu dari Masjid Nabawi ke rumah itu berjalan lebih kurang 3 jam. Satu dia di sakaratil maut, ancakannya imbalan pahalanya tu. Karena dia memati itu ancakannya kebiasaan itu kan. Nah, daas tu Pak. As. Itu namanya gemain kartu. Ini itu kan. Oh, ada dia ini saja dia kan ini buku mimpi itu kan. Ketergantung dia katanya, nah itu mimpi ayam itu kan. Itu kan yang ngiri ayam. Karena dibuktikan oleh sahabat yang bernama Sa'ban kamate. Nah, diancakannya surga yang lebih tinggi lagi, ada lagi jemaah yang lebih jauh daripada sahabat Sa'ban tadi. Kenapa? Kata Rasulullah itu katanya ancakannya perjalanan Sa'ban menuju Masjid Nabawi melaksanakan ibadah saking jauh, ternyata ada jemaah yang lebih jauh lagi. Maka dia nyesal berbuat baik, ngapu aku dia lebih jauh. Kemudian ngapu dia lebih baru di tengah perjalanan ada jemaah masuk masjid tadi, kasembayang dengan sahabat Rasulullah Sa'ban tadi, terkapar kedinginan, ambil baju di luar, enjokkannya baju bobok tadi dibopong dia papa batak ke masjid. Nah, pada proses sakaratil maut diancak kapulut itu, Bu. Rupanya ada pula amal itu yang lebih daripada dia. Engkau ada jemaah yang ngenjok baju baru, ngapu aku dek lebih baru, ngapu aku dek ngenjok lebih sampai terakhir katanya ngapu di gegale. Ketika Sa'ban duduk, ada pengemis dang nutup pintu, Sa'ban nak minum, ada kue sepotong, kemudian diketuk buka ayat tadi baginya 2, roti tadi baginya 2, langsunglah ngenjokkannya itu. Ternyata ancakannya pula dalam proses sakaratil maut, ndok ngapu dek gegalinya kunjuk katanya. Amu gegalinya kunjuk cengkil lalu itulah. Makanya Bapak Ibu harus kata apa hikmah? Amu kita dang nyayor.
misalnya murah, itu sesungguhnya memberikan kepada kita njok kang ngagi jeme, kalau tak dinjok katu kalau kurangan nanti. Maka hakikat solat qobliyah, solat fajar itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dunia beserta itu nanti dibalik. Fayaqula rabbi laula ahortani, kata Allah, dibalik oleh Allah ketika manusia itu sudah berbaring di dalam kubur, dinjok kadu pilihan. Apa kamu nak sembahyang 2 rakaat atau dunia beserta isinya? Maka pasti orang yang beriman dia nak balik lagi, dia milih sembahyang 2 rakaat daripada dunia beserta isi. Maka banyak salah paham je sembahyang qobliyah nak kaya. Ada dia ngamalkan sembahyang qobliyah nak kaya, bukan itu. Bukan itu, dibalik nanti satu je memate dinjok pilihan yang Maha Kuasa tadi. Itu di dalam surat Al-Munafiqun. Fayaqula rabbi laula ahortani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Apalkah isan di pangkal Al-Munafiqun di ujung tu. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqna min qabli ayati aqudum maut fayaqula rabbi laula ahortani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dibaca kita sembahyang imaman, dibaca kita seorang, itulah sebuah penggugah. Maka kita jemaah mati ni tadi dinjok pilihan dunia beserta isinya, dinjok pula sembahyang 2 rakaat, dia galaklah milih sembahyang 2 rakaat. Ngapa? Karena solat 2 rakaat itu lebih nikmat daripada dunia beserta isi. Karena dunia ini tidak cocok dengan kita. Nafsu kita baik yang ingin. Nafsu kita baik. Dia pernah cocok. Contoh, kamu minggir-minggir loh, wah anakku kan. Nah, minggir-minggir. Njok lah kamu duit 1 juta, dia habis dia sebulan. Dia doa, dinjok dia 1 juta, habis dia kamu sebulan. Makan bubur lah bekinyot. Teringat dia. Tadu tu di sana. Mau berjalan lah mingkor. Ada. Uban lah bertabur, makan tinggal bubur. Sampailah jalan mingkor tanda masuk ke liang. Itu kan. Kebila makan lah betitip ngaji maju kakunya kadikit tadi dia tu kunya hage. Dia ambil hage makan. Itu karena lah nikmat tadi lah dicabut oleh Allah. Semua kebohongan dunia ini tidak berguna lagi. Ajung lah atau tadi cucung aku mati ke tingkat. Katanya neng kamu tidur di pucuk baik. Galak taruhan aku mau galak. Cong jadilah aku di bawah ni lah. Ngapur mati. Nah asam murah. Ada dah. Nah itu. Terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, jam berapa? 3 lewat. Ya, berzikir lagi. Subhanallah walhamdulillah. Billah. Yang terakhir topes yang terakhir kita siapkan anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Demi Allah Bu, kalau kita tidak menyiapkan anak kita menjadi soleh dan soleha, kamu lah payah nunggu dunia ni ngijikan di anak ni cucung lain sebagainya, peras keringat banting tulang. Kalau anak cucung kita tadi tidak kita arahkan, gawe-gawe itu menghambat kehidupan kita, membuat kita menderita, tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Itu tanggung jawab kita. Maka di samping kita sekuat tenaga mana maka anak kita ni bahagia, maka cucung kita ni bahagia, arahkan anak cucung kita tu sebaik-baik mungkin untuk mengingat kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai banyak terjadi kita banyak endong mati, bapang mati dan sebagainya, lom tu apa lah berbenjing ke Bandung. Ada deh. Engkau katanya kebun belakang dusun tu, kan ada kabar.
Belum dikubur kat itu tadi. Mak mana dia nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbi firli kan kita. Lagu le pula hasil le puluhan ton gole kawu. Taruhlah seton gole kawu. Dindak benar nyise padahal kita enjuk ngaji metua kita warisan ngaji metua kita tawasul kang enjuk 50 kilo 10 kilo kan dihadiahkan ngaji metua. Jadi deh. Banyak terjadi itu. Hanya bukan jam sini, jam di Badaka. Di sini di dalam kali. Yakin aku, yakin alap kalau di sini. Banyak terjadi itu kan? Nah, tambah pula satu berasan di bawah tindakan ibu-ibu. Udah. Kira-kiranya saja. Karena ibu-ibu ini berasal dari tulang rusuk bengkok yang paling bawah. Makanya Pak kamu udah hati-hati kirinya. Nah, kalau kirinya kamu di pakaman udah. Nah, jadi didiklah anak tadi menjadi anak yang soleh dan soleh dan soleh tadi lo mana didik dalam aturan agama didik anak itu dari 0 sampai 7 tahun bahkan 10 tahun anak tadi dijadikan seorang raja. Lo mana raja? Disuapi, dipsiui, dibedai, diantat kulukile sekolah. Itulah raja. Dinjok makan di ilo, dinjok rekaman otak di ilo, dijadikan raja. Setelah umur 7 tahun, 10 tahun, masuklah hadis Rasulullah SAW. Kalau anak kamu disembayang, pukul. Nah, dalam pukul tadi bukan pula arti kita babuka. Macam-macam anak ni tadi ada nak diujuk, pukul dengan ujuk, diujuk. Ada pula ni ini nak dibentak-bentak, bentak pula. Ada pula ni ini nak hadiah, unjuk hadiah pula. Nah itu jadi umur 7 tahun pisah tempat tidur dan disuruh dia Nah setelah umur 7 tahun sampai 10 tahun sampailah dia sampai kelas 2 SMA belasan tahun itu anak kita tadi jadikan sebagai seorang budak. Ngapa dijadikan budak?